lagi dengan aku Tata Marsha. Di konten Kata Marshall yang kedua ini, aku membahas tentang ghosting. Ada yang pernah di ghosting? Meanwhile, few moments later. Sengaja aku bahas tentang ghosting kali ini karena memang bukan 1-2 kasus yang nyampe ke telinga aku, yang curhat ke aku tentang ghosting. Bahkan aku sendiri juga pernah ngerasain di ghosting. Dan mungkin ada beberapa solusi yang bisa aku kasih, beberapa saran yang bisa aku kasih, yang mungkin juga bisa jadi salah satu faktor untuk kalian ngerasa tidak terpuruk dari keghostingan orang lain. Ghosting itu menurut aku penyebabnya ada dua, dari internal atau eksternal. Sebelum kalian menyalahi pasangan kalian nih, loh kok dia pergi gitu aja ya? Wah, dia jahat nih, dia nggak ada kabar. Wah, dia jahat nih, dia nggak ada nemenin aku, dia nggak ada nemuin aku, dia nggak ada respon chat aku. Sebelum kalian nyalahin pasangan kalian, ada baiknya kalian introspeksi diri dulu. Apa mungkin kalian sendirilah penyebabnya? Kalian terlalu rewel, kalian yang mungkin tidak mengerti dengan keadaan si pasangan, kalian yang mungkin semakin hari semakin membuat bosan pasangan. Ini penting banget ya, menyiasati hubungan yang sudah lebih dari setahun supaya tidak bosan, supaya tidak jenuh. Kalian harus mencari waktu quality time untuk berdua, benar-benar sharing, dipakai benar-benar untuk hangout bareng, untuk happy bareng. Supaya apa? Supaya hubungan kalian terus terjaga, supaya tidak menemukan titik jenuh. Nah, di saat kalian menemukan titik jenuh, kalian sudah tahu solusinya apa? Mencari quality time bersama. Atau jika tidak ada waktu, kalau kalian sama-sama sibuk nih satu sama lain, nah kalian harus flashback ke belakang. Di saat kalian flashback ke belakang, jadi wah, perjuangannya kalian buat dapetin si pasangan kalian itu tuh seperti apa, susahnya, sulitnya tuh seperti apa. Ada yang pernah backstreet, misalkan backstreet dari orang tuanya, backstreet dari gurunya, dari teman-temannya, atau perjuangan kalian buat dapetin si cowok itu atau si cewek itu, wah, bener-bener penuh pengorbanan banget lah gitu kan. Otomatis rasa jenuh itu akan hilang. Kalian akan lebih, oh, ini perjuangan gua, ini hasil dari apa yang gua perjuangin di awal. Bukan hanya karena jenuh saja bisa usai gitu aja gitu loh. Kan sayang banget ya, karena untuk memulai suatu hubungan yang baru dengan orang yang baru itu nggak gampang. Nah, faktor yang kedua, penyebab yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa jadi orang ketiga, itu bisa orang tua, bisa teman-temannya, bisa lingkungan kerjanya, bisa lingkungan sekolahnya, di kampus atau dimanapun itu, lingkungan pekerjaan atau apapun itu, tempat si pasangan kalian bergaul, si pasangan kalian bertemu dengan teman-temannya, itu bisa menjadi faktor eksternal. Jadi, kamu sibuk akan kuliah kamu atau akan pekerjaan kamu, nah si pasangan kamu pun sama, sibuk dengan pekerjaan atau dengan kuliahnya. Nah, karena terbiasa dengan komunikasi yang tidak intens itu, maka kedepannya otomatis kalau kalian tidak bisa menjaga komunikasi dengan baik, kalian akan terbiasa tanpa komunikasi sama sekali. Seseorang bisa menjalin hubungan dengan temannya, dengan saudaranya, dengan pacarnya itu dengan komunikasi. Nah, di saat kalian sudah terbiasa tanpa komunikasi, maka kalian akan terbiasa tanpa kabar sama sekali, dan itu udah jelas-jelas toxic relationship. Setelah dari faktor internal atau faktor eksternal tadi, lebih baik kalian temui orang tersebut, kalian tanya maunya seperti apa, hubungan kalian mau dibawa kemana gitu. Tapi kalau kalian tidak cukup berani untuk mengutarakan apa yang kalian rasa, apa yang ingin kalian pertanyakan, kalau saran aku sih, ini untuk hubungan yang masih kurang dari 1 tahun ya, di saat pasangan kalian nge-ghosting, keterlaluan banget nih ghostingnya sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, mending gak usah dicari deh. Gak usah dicari. Kalian fokus dengan diri kalian sendiri. Kalian fokus bagaimana caranya kalian bisa move on. Jangan cari tahu tentang pasangan kalian yang pergi itu. Anggap aja itu hantu. Anggap aja itu ampas kehidupan. Solusinya terserah kalian mau ikutin atau enggak. Waktu itu aku di ghosting, aku nggak cari tahu, aku nggak
berusaha untuk meminta penjelasan atau keputusan atau apapun itulah yang mengenai tentang hubungan dengan si pasangan aku tersebut. Nah di situ aku lebih menggali potensi yang ada dalam diri aku lebih ke show up diri aku dengan orang-orang di sekitar. Aku buktiin sama orang-orang di sekitar kalau diri aku baik tanpa dia, bahwa diri aku nggak terpuruk dengan hilangnya dia gitu loh. Jadi kita nggak ngerasa rugi-rugi banget, justru si orang yang ninggalin tersebut yang akan ngerasa rugi gitu loh. Kok dia di ghosting sama gue nggak terpuruk ya, kok dia di ghosting sama gue malah lebih glow up gitu kan. Supaya apa? Supaya bikin justru orang yang ghosting kita itu menyesal. Nah teman-teman, jadi perlu ditegasin lagi kalau ghosting itu bukan main-main. Ghosting itu adalah hal yang jahat, adalah hal yang hanya pecundang, hanya pengecut yang bisa ngelakuin itu gitulah. Karena apa? Tidak sedikit orang-orang yang terkena ghosting itu psikisnya kena, mentalnya kena. Jadi emang ghosting ini bukan hal yang main-main. Ghosting ini itu benar-benar aku bilangnya suatu hal yang jahat, suatu hal yang gak berperikemanusiaan. Ya, gak bisa menyalahi orang juga, jadi alangkah baiknya kita lebih banyak berintrospeksi diri, lebih banyak memperbaiki diri terus-menerus menjadi versi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Supaya apa? Supaya gak kena ghosting. Supaya apa? Supaya bikin orang yang ghosting kita menyesal. Ada pertanyaan nih, katanya gimana kalau emang gak ada masalah apa-apa, tiba-tiba si pasangannya hilang. Ya namanya ghosting, ada masalah apalagi gitu lah, gak ada masalah aja orang itu hilang. Justru itu balik lagi ke sebelumnya, kamu cari tahu faktornya, kan ada faktor internal atau eksternal. Kamu cari tahu, jika memang kamu ngerasa diri kamu itu udah perfect banget buat pasangan kamu itu, ya kamu cari tahu faktor eksternalnya apa. Tapi satu, gak boleh menuduh ya. Kamu harus nanya langsung dengan pasangan yang kamu nggak bisa dihubungi, ya kamu temuin aja, datang aja ke rumahnya gitu loh. Nah di saat pasangan kamu emang nggak bisa kasih jawaban atau emang bener-bener dia sudahlah mau menggantung gitu aja gitu, menggantung ke hubungan gitu aja, menghilang gitu aja, jangan pernah kamu cari, diam aja, kamu nggak usah cari-cari. Seperti tadi aku bilang, kamu balik ke diri sendiri. Memang itu nggak mudah ya, jadi nggak semudah teori, cuman kalau kamu punya niat, kamu sayang sama diri sendiri, self love nomor 1. Kalau kamu udah cinta sama diri kamu sendiri, di saat kamu di ghosting sama orang lain, justru kamu akan lebih memperbaiki diri kamu, justru kamu akan lebih menjadi versi diri kamu yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi intinya di pembahasan konten kali ini tentang ghosting, apa-apa itu harus pakai bahasa, apa-apa itu harus dengan kata-kata, apa-apa itu harus dengan penyelesaian yang baik. Karena apa? Karena awalnya juga kamu memulai sesuatu itu dengan yang manis. Jadi akhirnya meskipun itu tidak manis, seenggaknya kamu akan memberi rasa pada pasangan kamu, entah pahit atau entah manis kembali. Yang penting harus ada rasa lagi di akhirnya. Nah untuk kalian yang mau curhat, untuk kalian yang mau sharing atau mau dikupas sesuatu hal yang lagi viral atau yang lagi kalian rasakan, kalian bisa komen. Nanti akan aku coba bahas, akan aku coba kupas. Mudah-mudahan bisa kasih solusi, mudah-mudahan bisa kasih semangat buat kalian yang galau-galau tim. Supaya nggak galau-galau lagi, mending kalian tonton Kata Marsha ini. Jangan takut bicara, ayo kita cerita. Bye bye.